Kawasan Padang, Sumatera Barat. Kawasan ini terkenal karena panorama alamnya yang memukau, serta kondisi angin yang ideal untuk olahraga para layang. Tapi, pernahkah kita berpikir apa yang membuat angin di sini begitu unik? Bagaimana gerak udara di tempat ini dapat mendukung aktivitas para layang, dan apa pengaruh dari gaya Coriolis terhadap dinamika atmosfer di Bukit Paralayang ini? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi fenomena gerak udara dan gaya Coriolis serta bagaimana pengaruhnya terhadap penerbangan para layang. Bukit Paralayang ini terletak di kawasan berbukit yang dipengaruhi oleh dinamika atmosfer lokal, khususnya melalui dua tipe angin utama, yaitu angin lereng dan angin termal. Kondisi angin ini adalah faktor utama yang membuat bukit ini begitu populer untuk para layang. Angin lereng atau slope wind terbentuk saat udara di dekat lereng bukit memanas akibat sinar matahari. Udara panas ini yang lebih ringan naik ke atas sepanjang lereng bukit. Ini yang dikenal dengan sebutan updraft, yaitu angin yang bergerak naik dan sangat bermanfaat bagi penerbang para layang. Dengan bantuan angin ini, parasut bisa terangkat lebih tinggi dan memberi kestabilan yang diperlukan untuk para layang. Selain angin lereng, kita juga punya termal, yaitu kolom udara panas yang naik karena dipanaskan oleh sinar matahari. Saat udara di permukaan tanah panas, ia akan mengembang dan naik menciptakan angin yang naik ke atas. Bagi penerbang para layang, termal ini adalah mesin alami yang membantu mereka untuk tetap melayang dan bahkan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Sekarang kita akan masuk ke fenomena yang disebut sebagai gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah efek yang timbul dari rotasi bumi yang mempengaruhi arah aliran udara. Secara sederhana, gaya Coriolis adalah gaya yang menyebabkan pergerakan udara di bumi berbelok dari jalurnya. Di belahan bumi utara, angin yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke rendah cenderung berbelok ke kanan. Sedangkan di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia, angin ini cenderung berbelok ke kiri. Padang, termasuk Bukit Paralayang, terletak dekat dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Di sekitar ekuator, pengaruh gaya Coriolis tidak sekuat di daerah yang lebih jauh. Namun, gaya ini masih punya peran penting dalam skala yang lebih besar, terutama mempengaruhi aliran angin muson yang membawa udara basah dari Samudra Hindia. Angin muson inilah yang memberi pola cuaca khas di kawasan ini, termasuk di Bukit Paralayang. Pengaruh gaya Coriolis ini menciptakan pola angin yang stabil dalam waktu tertentu. Ketika angin muson tiba di Sumatera Barat, udara hangat dan lembab membawa kondisi yang lebih stabil yang membuat angin lebih terprediksi. Arah angin yang stabil sangat menguntungkan para penerbang para layang. Mereka bisa mengantisipasi pola dan arah angin dengan baik, yang memungkinkan manuver yang aman dan terkontrol. Ini juga membuat penerbang para layang dapat menjaga ketinggian dengan lebih baik dan merasakan dorongan angin yang konstan. Kecepatan angin juga penting dalam para layang. Ketika angin bergerak cukup cepat namun stabil, penerbang para layang bisa memanfaatkan dorongan angin ini untuk naik lebih tinggi. Namun, jika angin terlalu kencang atau terlalu lemah, akan sulit untuk mempertahankan stabilitas di udara. Untuk para penggemar para layang, memahami kondisi angin dan efek gaya Coriolis bisa membantu Anda mendapatkan pengalaman terbaik. Beberapa tips yang bisa digunakan antara lain, yang pertama, memperhatikan waktu terbaik. Ini biasanya pada pagi hari dan sore hari, yang dapat memberikan angin yang lebih tenang dan stabil. Pada saat ini, angin lereng atau slope wind itu adalah lebih kuat. Yang kedua, memahami pergerakan angin muson. Bulan-bulan tertentu lebih dipengaruhi angin muson yang membawa udara basah dan cenderung stabil, yang dapat membuat kondisi terbang lebih aman. Dan ketiga, mengamati kecepatan angin. Dengan menggunakan alat pengukur angin atau aplikasi cuaca dapat membantu memantau kecepatan dan arah angin agar kita bisa merencanakan penerbangan yang aman.
Ini merupakan animasi bumi yang berputar menunjukkan bagaimana rotasi bumi menyebabkan gerakan udara berbelok. Dapat diperlihatkan belokan angin di belahan utara dan selatan. Pada rotasi bumi yang memperlihatkan pola pergerakan udara yang berbelok akibat rotasi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang gaya Coriolis. Udara di atmosfer bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara yang disebabkan oleh distribusi energi panas dari matahari. Gerakan ini disebut dengan angin, dan pola geraknya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan, gravitasi, dan rotasi bumi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gerak udara ini adalah yang pertama gradien tekanan, gravitasi, dan juga gaya Coriolis. Gaya Coriolis merupakan gaya semu yang muncul karena rotasi bumi, yang menyebabkan penyimpangan gerak benda atau fluida seperti udara dan air. Karakteristik gaya Coriolis yang pertama itu arah penyimpangan tergantung pada belahan bumi. Yang kedua, tidak mempengaruhi kecepatan, hanya arah gerak. Dan yang ketiga, semakin jauh dari khatulistiwa, pengaruh gaya Coriolis semakin kuat. Di mana di daerah khatulistiwa itu gaya Coriolisnya adalah nol. Lalu gaya Coriolis dalam dinamika atmosfer yang pertama yaitu sistem tekanan tinggi dan rendah. Yang kedua yaitu pada belahan bumi utara menyebabkan udara di sekitar tekanan rendah atau siklon bergerak berlawanan arah jarum jam, sedangkan udara di sekitar tekanan tinggi atau antisiklon bergerak searah dengan jarum jam. Yang ketiga yaitu di belahan bumi selatan eh, akan terdapat pola ini akan terbalik, di mana pada daerah siklon akan searah dengan jarum jam, sedangkan di daerah antisiklonnya akan bergerak dengan berlawanan arah jarum jam. Yang keempat, yaitu menyebabkan sirkulasi atmosfer global. Gaya Coriolis ini akan menyebabkan pembentukan sabuk angin global, seperti angin timur. Angin timur-timur. Yang keenam yaitu arus jet atau jet stream, di mana arus udara cepat dan atmosfer atas terbentuk akibat gradien tekanan yang kuat yang diperkuat oleh gaya Coriolis. Coriolis. Berdasarkan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya Coriolis ini merupakan salah satu elemen kunci dalam dinamika atmosfer yang mempengaruhi pola gerak udara di bumi. Dengan memahami gaya ini, kita dapat mempelajari fenomena atmosfer seperti angin, siklon tropis, dan sirkulasi global yang sangat penting untuk meteorologi, navigasi, dan perencanaan lingkungan.